Provinsi Mepago. Karena corona ini kami kompak atau satu kesatuan untuk membenahi kenapa kita bergabung. Karena Kabupaten Nabire ini adalah pintu udara, darat, laut. Jadi wilayah Mepago 15 kabupaten, 5 kabupaten ini kita bersatu. Yang diketuai oleh Bupati Nabire sebagai senior daripada yang mereka lain. Dan selama corona memang kami langsung sama-sama koordinasi. Apa yang kita ambil keputusan, ya kita harus pertemuan, dibicarakan, ada instruksi atau edaran para bupati Mepago. Bukan hanya karena satu bupati atau bupati Nabire, tidak bisa. Karena kita punya kekompakan, kita punya kebersamaan. Jadi dari awal sampai hari ini kumulatif untuk Kabupaten Nabire 24 orang. Ya. Dan kami pada awal sebelum masuk ke Nabire ya, kami tahu bahwa di lewat kapal itu banyak. Akhirnya semua LSM atau dari kelompok-kelompok, ya kita tidak mau masuk kapal di Nabire. Saya juga setuju, mendukung. Kalau waktu itu kalau kita terima Nabire ini padat, ya, syukur kepada Tuhan ada jalan dan pikiran para tokoh-tokoh masyarakat, Forkopimda, komitmen kapal kami dikembalikan 2 kali. Hasilnya kalau tidak dikembali, Nabire ini padat. Karena dalam kapal ada 16 orang yang pernah sakit, yang berKTP Nabire. Istilahnya ya, mereka kan ikut gereja, ikut kegiatan di Goa. Jadi mereka turun dari Manokwari, ya mereka jalan darat dan naik apakah kapal kecil itu datang sini. Ya mereka ini yang betul-betul dapat. Tapi kami di Kabupaten Nabire komitmen pertama kali kita pertemuan di Kilo 100. Ya, kedua kali kita pertemuan Nabire, ketiga kali kita pertemuan di Deyai, dan keempat kali kita pertemuan terakhir kemarin. Pertemuan selama ini perkembangan kita punya dari 16 sampai sekarang 24. Itu tidak ada lain, hanya dari Goa saja. Nah ini bukan kami corona. Kabupaten Nabire dan Mepago ini belum hadapi corona. Kalau hadapi corona, 2 pintu ini kita buka. Itu baru kita hadapi corona. Dan sementara yang ada itu hanya dari Goa. Jadi komitmen terakhir kemarin, beberapa hari yang lalu para bupati Mepago, kita uji coba dulu untuk buka airport, bandara ini. Nah, selama 1 minggu 2 kali. Nah, hari Selasa dengan hari Jumat. Tujuannya Nabire, Jayapura, Jakarta. Ya. Supaya tujuannya orang KTP Nabire yang ada di luar Papua, baik di Papua Barat dan juga di Jakarta, mereka kembali ke Nabire. Jadi penumpang yang datang ke Nabire ini tidak sembarang, hanya penumpang yang datang dari berKTP Nabire dan wilayah Mepago. Jadi ini komitmen para kami bupati. Sedangkan bupati sendiri tidak bisa. Bupati Nabire sendiri tidak bisa ambil kebijakan sendiri.
ini masalah masyarakat, masalah banyak orang, ya, masalah kabupaten-kabupaten pemegaran. Wilayah Mepago kan Timika, Intan Jaya, Paniai, Deyai, Dogiai, Nabire. Tapi Timika dia sendiri karena dia langsung. Kami 5 kabupaten ini kita bersatu lewat Nabire. Maka langkah pertama sudah menjalan 3 hari sudah buka bandara. Nah, dengan tujuannya Nabire, Jayapura, Jakarta. Terus penumpang yang datang itu orang yang ber-KTP Nabire. Kecuali ada tugas urusan dinas, ya entah si mana yang datang urusan dia tanggung jawab pulang pergi. Ya, tidak boleh sembarang jalan. Tapi mau pertemuan apa, mau urusan apa ya, kepala dinas bersangkutan dia tanggung jawab. Kalau di sekretariat atau kabupaten, mungkin dari Mendagri atau dari mana, dari provinsi, ya tanggung jawab di Paseklar sini. Nah, jadi tidak sembarang datang. Ini bukan kepentingan para bupati untuk menyelamatkan masyarakat Nabire. Kami lihat semua televisi di luar negeri maupun dalam negeri. Ya. Sekarang hampir juga di Jayapura. Jayapura cukup besar, 1.000 orang. Hotel-hotel dengan rumah sakit semua padat. Tapi kita imbangi dengan tenaga medis, dokter. Mana orang Papua? Kami di Nabire hanya 1 dokter spesialis jantung. Kalau banyak, dia kerja bagaimana? Jadi kita ini seimbangi dengan tenaga medis yang ada, dokter yang ada di Nabire. Jangan asal-asal hanya karena kepentingan. Tidak ada kepentingan sini untuk selamatkan masyarakat Kabupaten Nabire. Jadi bertahap dulu. Saya buka airport, saya buka bandar udara dengan pelan-pelan. Uji coba dulu. Kalau ada 3, ada masuk lagi, saya akan tutup. Tidak ada orang yang datang bantu saya kalau ada apa-apa di Kabupaten Nabire. Nah, jadi tidak ada yang datang bantu, hanya berteriak bupati. Jadi masalah COVID itu kembali pada pimpinan daerah. Tidak ada orang yang desak dari luar. Ya, kami juga tahu. Ya, kami juga tahu, tapi situasi, kondisi. Gara-gara satu orang tidak boleh korbankan banyak orang. Ya. Jadi dalam hal ini kita semua mengerti. Baik kalangan masyarakat, di media, terus di mahasiswa, pegawai negeri, TNI, Polri, kita harus mengerti. Ini bukan kepentingan para bupati, 5 bupati. 5 bupati adalah wakil Allah yang ada di dunia untuk menyelamatkan masyarakat. Ya. Seperti tadi pertama saya bicara mengenai kapal. Kapal turun di Nabire, siapa? Siapa salah? Siapa benar? Tidak tahu. Kalau 16 orang turun di Samosir kemarin dulu, tidak tahu berapa yang dapat di Nabire. Jabat tangan, pakur dempet, ya, salam-salaman. Siapa yang tanggung jawab? Ya, sungguh luar biasa Tuhan ini. Akhirnya, ya, uji coba sudah 4 hari ini. Paling 1-2 bulan lagi, ya kita kalau tidak ada, kita pelan-pelan buka pelabuhan atau pelabuhan. Ya, sekarang daerah-daerah yang buka pelabuhan seperti di Serui. Serui dia dulu tidak ada, tapi setelah dia buka pelabuhan sekarang berapa? 5. Ya, sudah ada 5 orang. Kalau sebelum mereka
tutup pelabuhan, tidak ada, kosong. Apalagi Nabire. Nabire itu pintu untuk beberapa kabupaten wilayah Mepago. Jadi saya minta semua orang harus mengerti. Ini tidak ada kepentingan Bupati Nabire, para bupati wilayah Mepago. Ya. Kasihan masyarakat kita. Dan kita harus tahu hidup, budaya, situasi, kondisi daerah. Ya, hidup daripada orang gunung itu apa? Hidup dari pesisir itu apa? Ya, itu harus mengerti. Jangan asal bicara. Jadi salah siapa nantinya kalau di wilayah Mepago dapat ya, kematian antar keluarga. Tidak ada yang akan ngatur. Siapa ngatur? Obat dari mana? Dokter dari mana? Tenaga medis dari mana? Orang yang lengkap saja dokter-dokter sudah. Ini sampai sedikit lagi Jayapura itu tidak akan mampu sampai 1000 kan. Tidak mampu nanti dokter. Hotel-hotel semua full. Dokter mantri tidak ada. Tidak akan mampu. Jadi jangan coba-coba bicara di media, medsos. Ya kita mengerti dulu kondisi wilayah adat, kebiasaan. Ya, kebiasaan orang. Misalnya, hidup orang Toraja itu bagaimana? Hidup orang Me itu bagaimana? Kebiasaan sehari-hari itu apa? Ini kita harus belajar. Jangan asal bunyi. Ya. Kalau semua virus lewat kapal masuk, siapa ngatur? Ya. Siapa yang akan atur? Kita lewat ke pedalaman. Obat adat tidak di atas. Ya. Ini kita dipikirkan ke depan. Jadi untuk khusus untuk pelabuhan nanti kita tunggu dulu. Yang kita buka adalah bandara dulu. Itu bertahap. Ya. Itu penumpang masuk ke Nabire hanya KTP Nabire dan KTP Mepago. Kalau penumpang biasa kita tidak terima. Ya, kita tidak terima. Setelah corona ini selesai, virus ini habis, baru bisa masuk ke Nabire. Tapi nanti kalau ada tambah 2-3 lewat pesawat ini atau bandara ini, saya akan tutup kembali. Tidak ada yang bilang tidak. Berapa yang akan masuk? Karena kami yang punya tanggung jawab di daerah ini. Ya. Tidak ada yang bicara bupati begini, bupati begitu. Tidak ada. Kau bicara ya. Tapi urusan dengan Tuhan. Saya tidak bicara. Tapi saya lindungi masyarakat. Saya harus jaga masyarakat. Karena tidak ada kalau dapat virus ini di wilayah Mepago ini, tidak ada dokter. Sekarang saja ada dokter 1, ada ibu. Bukan 2, 3, 4. Ya, untuk menangani virus ini. Ada spesialis lain, tapi ada di jurusan lain, bidang lain. Maka hari ini saya undang untuk para saudara-saudara wartawan, saya demi masyarakat saya di wilayah Mepago ini. Jadi tidak ada orang di luar yang soroti saya. Buka atau tidak, ini selamatkan masyarakat saya. Yang penting yang bagi mereka masuk harus ikuti protokol kesehatan. Jadi kami punya ada semua ikuti. Dan kita diharuskan pakai masker di mana-mana kita tinggal di Nabire maupun di wilayah lain. Ya. Terus ya berikut
Kami kalau kurang atau kurang artinya ada lewat bandara kurang, waktu dekat kita akan buka di pelabuhan. Kita akan coba dengan catatan KTP Nabire. Masyarakat KTP Nabire kembali ke Nabire, dari situ baru kita jaga semua jurusan, baik udara, laut, darat. Ya, akhirnya kami akan rapatkan lagi dengan para bupati Mepago. Saya dengar orang demo apa, ya ini untuk saya selamatkan masyarakat saya. Kalau masyarakat saya tidak ada yang datang bantu saya. Ya, paling kami para bupati Mepago, hanya kita ini bersatu. Jadi untuk Kabupaten Nabire klaster baru hanya satu. Tapi semua itu dari Goa. Tidak ada. Hanya yang dalam ini yang keluar masuk. Akhirnya itu juga dapat. Yang kemarin keluar itu yang pernah datang lewat Manapuan lewat mobil. Dengan sopirnya. Yang kita dapat. Itu yang kemarin saya kasih pulang 2 orang ini. Yang semua itu dari Goa. Makassar. Ya. Yang lain tidak ada. Dari orang bilang Jogja, dari Jakarta, tidak ada sementara. Hanya itu dari Makassar. Karena kami semua cek keberadaan mereka, keluarga mereka, ya pas dari situ. Tidak ada dari klaster dan lain. Jadi kami dipertegas. Ya, nanti ini juga jaga di airport juga kami data lengkap yang masuk juga. Asalnya di mana, dari mana, harus surat dari sana. Mungkin dari Jakarta atau dari Makassar, dari kemana-mana. Kita akan terima data dan hasil rapid test di masing-masing daerah asal. Dari situ baru kita akan Nabire juga kita akan siapkan. Kalau memang ada perlu lebih, kalau lebih lewat, tetap kita akan kartinaka apa ini isolasi. Pemerintah sudah siapkan tempat. Kalau untuk lewat kapal, itu kita harus bicarakan dulu dengan para bupati atau lewat pelabuhan. Tapi kalau lewat bandara, ya kalau 2 hari, 3 hari, satu bulan, ya kalau 1 minggu 2 hari itu bisa kita tambah. Tapi kita ikuti dulu. Yang masuk itu semua sudah sehat atau masih ada yang sakit. Atau ada yang negatif atau ada yang positif. Kita cek dulu selama 1 bulan. Kalau 1 bulan ini tidak ada, ya kita kan ya mungkin satu hari 1 kali. Kita setiap hari kita akan buka. Tapi kalau untuk pelabuhan, itu saya rasa berat, saya tidak bicara. Karena ini semua komitmen. Karena orang baik juga naik, tidak juga naik. Dia diperiksa pun pasti ada yang baku bantu, itu biasa atau di pelabuhan. Ada baku pesan dengan perahu dan lain-lain. Nah, kami kan biasa tahu. Jadi untuk pelabuhan tidak. Contoh kecil di Manapuan, Serui. Selama ini mereka tidak ada, tapi begitu mereka buka pelabuhan, ya sekarang 5 orang. Ya, belum yang lain, belum periksa. Ya, kalau masalah buka pelabuhan, itu tadi saya sudah bicara, komitmen kita. Kita prioritas yang dari Nabire ke Jayapura. Ya, yang mau sekolah. Saya sudah perintahkan di Ketua Harian COVID. Jadi prioritaskan anak-anak yang mau keluar daerah. Baik ke Nabire Jayapura, Jakarta, atau Nabire Jayapura. Yang sudah selesai kan mereka tunggu kapan bisa buka. Tidak mungkin selama ini tidak buka. Pasti dalam waktu dekat kita buka. Ya, dibicarakan dulu. Nah, jadi aspirasi yang mereka kemarin naik di demo itu kan aspirasi masyarakat. Terus yang dari kemarin dari DPR Nabire juga kasih masuk.
Ini merupakan aspirasi, nanti kita bahas dulu ke depan. Semua akan dipikirkan. Masalah keamanannya, masalah semuanya kesehatannya, yang penting ikuti protokol kesehatan. Ya, jadi ke depan ya saya berharap semua jaga. Nah, supaya wilayah Mepago ini bukan karena kami larang, kebiasaan orang wilayah Mepago itu sulit ya, diatasi. Maka tidak bisa sendiri. Ya. Kalau satu orang meninggal, tidak mungkin COVID jadi langsung dari rumah sakit kasih pulang. Mereka minta pulang ke rumah, pegang-pegang, menangis. Dia tidak sesuai dengan sakit yang sekarang ini. Bagi orang wilayah Mepago. Jadi 2 malam, 3 malam ini ditahan. Supaya tunggu keluarga dari jauh datang. Lihat buka, baru bisa dibumikan. Jadi hidup orang wilayah Mepago susah. Resikonya ya mau lihat, semua orang lihat. Saya biasanya perlu berarti kuman bisa pindah. Itu pindah semua habis. Berapa malam bisa kasih tinggal di rumah? Berapa kuman yang pindah selama dia ada? Ya. Jadi khusus untuk pelabuhan kami akan bicarakan ke depan karena beberapa aspirasi sudah masuk. Seluruh masyarakat Kabupaten Nabire untuk masalah COVID ini belum selesai, belum tuntas, dan kapan baru selesai kami pun belum tahu karena grafik untuk Indonesia dan Papua juga sudah hampir 1.500 lewat, hampir 2.000. Maka masyarakat Kabupaten Nabire perlu ikuti protokoler kesehatan. Perlu ikuti protokoler kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, duduk jarak, sosialisasi kepada masyarakat lain. Ya, ini belum. Dan masyarakat pada umumnya masyarakat kembali pergi kerja kebun. Kami belum tahu kapan selesai. Ekonomi makin lama makin merusak. Semua orang tidak kerja. Nah, roda pemerintahan tidak jalan dengan baik. Karena semua orang takut-takut. Maka saya sebagai pimpinan daerah mengimbau kepada warga masyarakat wilayah Mepago, tolong terjemahkan dan harus dilaksanakan. Kembali berkebun. Ya, seperti biasa. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan orang biasa jangan anggap remeh. Corona ini kita bisa, orang Papua pun bisa dapat, orang gunung pun dapat, pesisir pun dapat, kepulauan pun dapat. Jangan anggap remeh. Tidak memilih untuk corona ini. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Nabire dan wilayah Mepago. Terima kasih. Selamat sore.